Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan masuk ke sesi ke-10 di mata kuliah komunikasi kesehatan ini ya. Yaitu topiknya adalah perubahan sikap sebagai dampak dari komunikasi kesehatan. Ya, seperti yang sebelum-sebelumnya sudah pernah saya bahas bahwa salah satu tujuan di dalam proses komunikasi kesehatan adalah persuasif ya. Jadi berharap ada perubahan atau ada dampak dari proses komunikasi yang sudah dilakukan ya. Jelas perubahannya adalah ke arah yang diinginkan oleh si komunikator gitu. Oke. Jadi komunikasi ini dilaksanakan karena ada tujuan dan maksud tertentu ya. Jadi komunikasi dilakukan karena adanya tujuan yang ingin dicapai oleh komunikator, yang ingin dilakukan oleh komunikan gitu ya. Seperti itu. Nah, salah satu tujuan komunikasi adalah mempengaruhi sikap komunikan. Apa saja yang dipengaruhi? Yaitu pikiran, pandangan, pendapat, perubahan afeksi, dan juga perubahan perilaku sebagaimana dikehendaki oleh komunikator ya. Itu tujuan secara umum. Bahwa setiap komunikasi itu memiliki tujuan ya, tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh komunikator gitu. Oke, hakikat tujuan komunikasi yang pertama adalah komunikasi bertujuan untuk mengirimkan informasi, yaitu agar komunikan mengetahui informasi atau pesan yang disampaikan. Ya, ini hakikat dari tujuan komunikasi ini secara umum ada 4 ya. Yang pertama tadi bahwa bertujuan untuk mengirimkan informasi. Ya, jadi tujuan dari komunikator, orang yang menyampaikan informasi tersebut, ya tujuannya hanya ingin komunikan atau audiens itu mengetahui informasi yang disampaikan. Misalnya apa? Misalnya tujuannya untuk memberitahukan angka kejadian kasus DBD, misalnya ada kasus DBD di desa ini sekian, misalnya udah cukup tahu. Yang penting informasi tersebut sampai kepada si komunikan gitu. Tujuannya menyampaikan informasi saja. Tanpa adanya keinginan atau harapan supaya si komunikan itu melakukan sesuatu gitu ya. Karena tujuannya tadi hanya mengirimkan informasi saja gitu ya, supaya komunikan ini memiliki pengetahuan tentang informasi yang disampaikan seperti itu. Itu ya secara umum yang pertama. Kemudian yang kedua, komunikator mengirimkan pesan yang bernuansa pendidikan dan diharapkan komunikan dapat mempelajari informasi yang telah diterima gitu. Nah, yang kedua ini bernuansa pendidikan, bisa juga pendidikan kesehatan ataupun pendidikan yang lainnya gitu. Dengan harapan komunikan atau audiens ini dapat memperoleh informasi yang bermanfaat yang terkait dengan proses pendidikan ya, baik misalnya proses pendidikan kesehatan gitu ya. Jadi misalnya nih seorang penyuluh atau tenaga penyuluh di satu komunitas misalnya menyampaikan informasi terkait dengan misalnya PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat gitu. Kemudian misalnya cara mencuci tangan yang benar, kemudian cara mengolah makanan yang baik supaya gizinya itu tidak hilang misalnya ya. Kemudian misalnya apalagi penyuluhan misalnya tentang pencegahan, bagaimana mencegah DBD gitu ya, dan banyak hal ya yang pokoknya terkait dengan konsep pendidikan seperti itu. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah komunikator mengirimkan pesan yang bernuansa hiburan. Nah, kalau untuk tujuan yang ketiga ini hanya diharapkan bahwa komunikan dapat menikmati informasi atau pesan yang disampaikan ini dan merasa terhibur gitu ya, seperti itu ya. Misalnya apa? Misalnya kalau untuk pesan-pesan yang bernuansa hiburan ya komedi-komedi misalnya gitu ya, atau misalnya pesan-pesan kesehatan juga yang bisa dikemas melalui konsep hiburan gitu ya, melalui komedian misalnya gitu, itu bisa juga. Jadi selain tujuannya komunikan itu bisa menikmati hiburannya gitu ya, lawakannya misalnya, tapi juga dia bisa mendapatkan pesan yang disampaikan misalnya tentang cuci tangan yang benar seperti apa gitu ya, kemudian tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang baik itu seperti apa, tapi yang dikemasnya itu dalam
suatu hiburan gitu, dalam suatu lawakan kah gitu ya, atau misalnya dalam suatu parodi gitu, seperti itu. Lalu yang keempat adalah komunikator mengirimkan pesan baik sebagai informasi, pendidikan, hiburan untuk mempengaruhi sikap komunikan. Nah, yang keempat ini sebenarnya sudah mengemas ketiga poin di atas ya. 3 poin pertama itu dikemas dalam tujuan yang terakhir ini ya, bisa berupa informasi, pendidikan maupun hiburan. Tujuannya tadi mempengaruhi sikap komunikan ya. Yang terakhir ini diharapkan tidak hanya informasinya saja yang diterima oleh komunikan, tidak hanya saja berharap bahwa komunikan mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan yang baru gitu ya, tetapi juga arahnya itu bisa mempengaruhi, mengubah sikap komunikan sesuai dengan yang diinginkan oleh komunikator gitu. Jadi hakikat tujuannya itu ya, mengirimkan informasi saja, kemudian menyampaikan informasi-informasi terkait dengan pendidikan, terkait dengan hiburan, dan juga yang terakhir ini untuk berupaya untuk mempengaruhi sikap komunikan ya. Jadi dari suatu proses komunikasi tidak hanya transfer ilmu saja, tetapi dari proses transfer ilmu tersebut bisa akhirnya berpengaruh pada adanya perubahan sikap gitu ya. Yang tadinya misalnya sikapnya tidak peduli menjadi lebih peduli misalnya dengan memberikan informasi penyuluhan tentang kasus DBD yang meningkat di desa A misalnya gitu ya. Nah, itu kan informasinya nyampe sehingga berpikir bagaimana masyarakat ini jadi sikapnya yang tadinya tidak peduli menjadi lebih peduli gitu ya. Bagaimana sikap untuk misalnya menerapkan pogging misalnya gitu. Tadi sikap yang tidak setuju menjadi setuju gitu setelah dia mendapatkan informasi yang sudah disampaikan oleh komunikator tersebut gitu. Itu ya hakikat tujuan dari komunikasinya. Kemudian kita lanjut ke gambaran sikap ya. Jadi inti atau poin yang ingin dicapai oleh seorang komunikator adalah adanya perubahan sikap ya ke arah yang diinginkan oleh komunikator gitu. Jelas ke arah yang lebih baik kalau misalnya kita berbicara konsep kesehatan gitu. Nah, untuk bisa melihat perubahan sikap, kita lihat dulu komponen-komponennya seperti apa gitu ya. Kenapa sih sikap gitu ya? Karena sikap ini yang kita harapkan tadi pengetahuan, kemudian pengetahuan akan mempengaruhi pola pikir atau sikap dari responden atau dari komunikan. Di mana sikap ini akan menjadi awal perubahan untuk melakukan suatu perilaku yang baik gitu ya, perilaku hidup sehat yang baik gitu, seperti itu. Jadi kita lihat dulu komponen sikapnya gitu ya. Nah, sikap ini merupakan sekumpulan perasaan, keyakinan, dan kecenderungan perilaku yang diarahkan kepada orang, gagasan, objek atau kelompok tertentu ya. Jadi kecenderungan perilaku seseorang terhadap orang lain kah, atau terhadap objek tertentu, atau terhadap masalah-masalah tertentu gitu ya. Misalnya apa? Misalnya di sini sikap terhadap proses persalinan pada tenaga kesehatan misalnya gitu. Bagaimana sih sikapnya gitu? Setujukah bahwa semua persalinan itu dilakukan di tenaga kesehatan ataukah tidak misalkan gitu ya. Itu adalah kecenderungan perilaku, kecenderungan perasaan gitu ya. Jadi kecenderungan perasaan seseorang terhadap objek atau gagasan gitu ya. Seperti itu. Bisa juga terhadap kelompok atau terhadap organisasi tertentu misalnya, itu juga punya sikap. Setuju nggak sih dengan adanya dibentuk organisasi ini atau ini gitu misalnya, seperti itu ya. Kemudian perubahan pendapat ini dapat menghasilkan perubahan sikap ya. Jadi dari pendapat kemudian bisa menghasilkan adanya perubahan sikap. Awalnya dari pengetahuan ya kognitif. Nanti kita akan lihat komponennya nih. Komponen dari sikap sendiri yang pertama adalah kognitif, kemudian afektif, lalu konatif, dan yang terakhir adalah evaluatif. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah komponen kognitif ya. Aspek kognitif ini berisi apa yang diketahui mengenai suatu objek. Ya, bagaimana pengalaman mengenai objek tersebut, kemudian bagaimana pendapat atau pandangannya gitu ya. Jadi lebih ke pengetahuan sebenarnya kalau aspek kognitif ini ya. Jadi seberapa jauh sih pengetahuan audiens ya atau komunikan ya mengenai isu tertentu gitu atau objek-objek tertentu gitu ya, sejauh mana pengetahuannya, lalu ada nggak pengalaman yang terkait gitu, sehingga hal ini bisa mempengaruhi sikapnya nantinya gitu ya.
Dimulai dari kalau orang sudah punya pengetahuan, sebatas pengetahuan semakin baik, maka si pendapatnya juga akan semakin baik gitu. Pandangannya juga akan semakin baik. Tapi kalau misalnya pengetahuannya sedikit gitu ya, bisa jadi itu akan berpengaruh juga ke pandangannya yang yang kurang baik gitu misalnya. Misalnya apa ya? Contohnya itu misalnya kita memberikan informasi mengenai mengenai kasus HIV misalnya, kasus HIV/AIDS misalnya gitu ya. Nah, sejauh mana sih audiens atau misalnya komunikan ini ya pengetahuannya sejauh mana tentang kasus HIV/AIDS gitu, tentang penyakit HIV/AIDS gitu. Nah, bagaimana apakah ada pengalaman tertentu gitu ya terkait dengan masalah ini gitu. Nah, kalau misalnya nih responden atau audiensnya itu memiliki pengetahuan yang kurang banyak gitu ya, pandangannya juga pasti akan akan pendek gitu ya. Jadi karena pengetahuan misalnya dia hanya mengetahui bahwa ini penyakit HIV/AIDS ini adalah penyakit yang tidak baik. Ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh hubungan seks bebas misalnya gitu ya. Sehingga dia akan berpengaruh bisa mempengaruhi pada pendapat atau pandangannya gitu. Jadi dia akan memandang bahwa penyakit ini adalah penyakit yang tidak baik gitu ya. Emang penyakit tidak baik ya. Artinya gini, penderitanya gitu, penderita yang menderita atau orang yang menderita sakit HIV/AIDS itu dia akan berpandangan bahwa orang ini bukan orang yang baik gitu, bukan orang yang baik-baik gitu seperti itu ya. Mungkin memiliki perilaku yang tidak baik gitu. Itu pandangannya gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita memberikan informasi yang luas gitu, kemudian pengetahuan yang lebih banyak, misalnya penyakit HIV/AIDS itu apa, bagaimana proses penularannya gitu, siapa aja sih yang beresiko gitu ya, dan ternyata bagaimana sih kondisi di lapangan gitu, bahwa orang-orang yang menderita HIV/AIDS itu adalah bukan hanya orang-orang yang memiliki perilaku yang free sex atau perilaku yang seks bebas gitu ya, atau menggunakan obat-obatan terlarang gitu ya, atau pengguna narkoba, bahwa penderita di lapangan penderita HIV/AIDS ini banyak juga dari kalangan ibu-ibu itu, ibu-ibu rumah tangga gitu, ibu rumah tangga yang memiliki perilaku yang baik gitu terhadap perilaku seksnya gitu ya. Mungkin dia tertular dari suaminya yang memiliki perilaku tidak baik gitu kan. Berarti si ibu rumah tangga ini kan dia memiliki pola hidup yang baik sebenarnya gitu ya, tetapi karena tertular oleh si suami yang tidak memiliki perilaku hidup seks yang baik gitu ya, sehingga menjadi korban dalam hal ini gitu. Kemudian anak-anak gitu ya, misalnya dari proses sejak kehamilan, kemudian pas lahir gitu kan, itu dengan kondisi-kondisi seperti itu bisa jadi audiens atau komunikan itu memiliki pandangan yang berbeda gitu. Tidak lagi memandang semua orang yang menderita HIV/AIDS itu adalah orang yang perilaku hidupnya itu buruk gitu. Tidak lagi seperti itu. Karena ya tadi ada informasi-informasi yang akhirnya pengetahuan baru yang dia terima gitu ya terkait dengan penyakit HIV/AIDS misalnya seperti itu. Oke ya, kemudian aspek kognitif ini berkaitan dengan kepercayaan kita, teori, harapan, sebab dan akibat dari suatu kepercayaan, serta persepsi relatif terhadap objek tertentu. Ya, yaitu tadi misalnya contoh yang saya berikan contoh, persepsi dia yang kebanyakan nih orang yang menderita HIV/AIDS tersebut adalah orang-orang yang memiliki perilaku hidup yang tidak baik gitu ya, seks bebas, kemudian pengguna narkoba gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi aspek kognitif ini sangat penting ya dalam membentuk sikap. Jadi perlu dengan skill yang baik, dengan pengetahuan yang baik, komunikator menyampaikan informasi-informasi yang lengkap ya terkait dengan suatu objek gitu, sehingga pengetahuan dari si responden atau pengetahuan dari si audiens dari komunikan itu bisa menjadi lebih luas lagi ya, di mana pengetahuannya dia tentu akan berpengaruh atau berdampak pada pandangan atau pendapatnya dia terhadap objek yang disampaikan tersebut gitu. Oke, kemudian yang kedua adalah komponen afektif ya. Komponen afektif ini berisi apa yang Anda rasakan mengenai suatu objek ya, mengenai objek. Jadi komponen afektif ini berisi emosi sebenarnya. Jadi ketertarikan gitu ya. Afeksi sebagai komponen afektif ini menunjukkan perasaan respect atau perhatian terhadap objek tertentu ya, misalnya ketakutan, kesukaan, kemarahan. Jadi ada faktor-faktor yang membuat audiens atau komunikan itu menjadi tertarik gitu ya. Misalnya apa? Misalnya kita masuk ke kelompok
audiens atau kelompok komunikan di usia remaja misalnya. Apa sih yang disenangi oleh anak-anak remaja misalnya? Ya, tentang apa? Misalnya tentang musik gitu, tentang apa lagi? Misalnya tentang fashion gitu ya. Ya berarti masuk melalui proses itu gitu. Disisipkan supaya supaya audiensnya itu yang kelompok remaja ini menjadi lebih tertarik dengan materi yang akan disampaikan gitu. Dengan tentang misalnya kita mau menyampaikan atau memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi remaja misalnya gitu kan. Nah, jadi aspek yang disampaikan kepada audiens atau kepada komunikan juga lihat apa sih yang mereka senangi gitu ya. Gunakan bahasa-bahasanya gitu ya yang sesuai dengan kelompoknya remaja sehingga kelompok remaja ini mereka menjadi tertarik gitu. Oh ya, senang nih belajar materi ini gitu ya seperti sehingga informasi yang bisa diterima itu akan lebih banyak lagi seperti itu. Lalu ada lagi komponen konaktif ya. Komponen konaktif ini berisi predisposisi untuk bertindak terhadap suatu objek ya. Berisi kecenderungan untuk bertindak atau memutuskan atau bertindak terhadap objek atau mengimplementasikan perilaku sebagai tujuan terhadap objek. Nah, di dalam konaktif ini belum terjadi suatu perilaku ya, jadi masih cenderung gitu, baru mau gitu, baru niat gitu ya. Nah, itu dikonatif ya, belum menjadi dibentuk dalam satu perilaku gitu seperti itu. Misal kita menyampaikan penyuluhan tentang mencuci tangan dengan baik gitu ya. Kemudian muncul setelah pengetahuannya bertambah gitu ya. Oh iya, kalau cuci tangan yang benar nanti kumannya mati, kemudian tangan jadi bersih juga misalnya gitu ya. Kemudian misalnya audiensnya adalah anak-anak gitu ya. Kemudian anak-anak menjadi oh iya nanti takut ada kuman masuk ke tubuh gitu ya. Nah, sehingga dia akan berubah nih pandangannya. Oh iya, tadinya saya cuek aja nih nggak perlu cuci tangan, sekarang saya harus mau cuci tangan gitu. Nah, kemudian muncul komponen konatif dia. Setelah ini saya sebelum makan saya akan cuci tangan menggunakan sabun. Itu kan baru mau gitu ya, tapi belum gitu. Nah, itu komponen konatif seperti itu. Lalu ada komponen evaluatif ya. Evaluasi dapat dibayangkan sebagai suatu rentangan menggambarkan derajat sikap kita terhadap objek, mulai dari yang paling baik sampai dengan yang paling buruk. Jadi lihat di komponen evaluatif ini seberapa jauh sih pandangan atau sikap seseorang gitu. Kalau misalnya dalam pengukuran sikap itu kita mengenal skala Likert. Ya, dalam pengukuran skala Likert itu kita dilihat sikap terhadap sesuatu objek itu ada pengukuran mulai dari sangat tidak setuju, tidak setuju, ya kemudian sangat setuju dan setuju dan sangat setuju gitu ya. Kita berada di yang mana gitu. Nah, itu adalah termasuk dalam komponen evaluatif ya. Jadi melihat rentangan derajat sikap kita. Apakah derajat sikap kita tuh berada di titik yang sangat setuju atau setuju saja atau yang sangat tidak setuju gitu ya. Seperti itu terhadap suatu objek misalnya seperti itu. Oke, lanjut kita ke pengukuran sikap ya. Jadi dalam menganalisis perubahan sikap, kita memerlukan suatu metode atau teknik ya, atau cara tertentu supaya mengetahui sikap orang ini bagaimana sih, sangat setuju atau enggak misalnya gitu. Ya. Jadi ada pengukurannya. Pada unsur-unsur penelitian juga sama. Misalnya kita mau meneliti informasi yang kita sampaikan kepada audiens ya, kepada komunikan itu berdampak nggak sih gitu ya, ada perubahan sikap nggak sih informasi yang disampaikan atau penyuluhan atau promosi kesehatan yang kita berikan kepada audiens, kepada komunikan itu ada dampaknya nggak sih, atau komunikasi yang kita lakukan dengan komunikan itu ada dampaknya nggak sih gitu kan. Nah, dalam menganalisis perubahan sikap ini kita memerlukan metode ya, metode atau teknik gitu. Nah, dalam semua metode pengukuran sikap selalu dicantumkan daftar pertanyaan ya, ada pertanyaannya jelas. Kemudian menanyakan secara lengkap komponen sikap itu apa saja nih yang akan ditanyakan ya. Nah, biasanya kita ukur menggunakan skala Likert. Tadi ya ada pilihan sangat setuju, kemudian setuju, tidak setuju sampai dengan sangat tidak setuju gitu. Jadi ada ada rentang pilihan posisi sikap kita ada di mana gitu. Ya, itu pengukuran sikap biasanya kita menggunakan skala Likert gitu.
Lanjut ke perubahan sikap ya. Jadi perubahan sikap juga kita melihat melalui pendekatan dari komponen-komponennya ya. Jadi dari komponen sikapnya, komponen-komponen sikap. Yang pertama adalah pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif yaitu menganalisis disposisi subjek terhadap objek berdasarkan pertimbangan kognitif atau kita sebut thinking cognitive style dan decision making models ya. Jadi kita lihat berdasarkan pertimbangan kognitif, artinya sejauh mana berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh si komunikan gitu ya. Perubahan sikap yang didasarkan pada pengetahuannya gitu ya. Kita akan melihat bahwa jika pengetahuannya udah baik nih, udah meningkat, insya Allah perubahannya juga akan ke arah yang lebih baik juga. Perubahan sikapnya juga insya Allah akan baik juga gitu, seperti itu. Kalau pendekatan afektif menekankan pada respon perasaan subjek terhadap tampilan objek sikap. Pendekatan ini disebut feeling of cognitive style atau self-concept model. Jadi pendekatan afektif juga tadi kita lihat respon dari komunikan. Oh, responnya baik nih, mereka tertarik gitu ya. Kita bisa mengasumsikan juga, oh insya Allah sikapnya juga akan baik juga gitu. Insya Allah akan ada perubahan sikap dari mereka, misalnya seperti itu. Lalu ada pendekatan evaluatif, yaitu mengevaluasi objek sikap berdasarkan tampilan kognitif, afektif, dan kognitif dari objek yang objek sikapnya gitu ya. Jadi kalau tadi kan evaluatif ini dia meliputi kognitif dan afektif juga ya, dengan rentangan sikap tadi yang derajat sikapnya gitu berada di rentang mana gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pendekatan model campuran, yaitu model pendekatan kognitif afektif atau afektif kognitif. Nah, ini susunan dari kognitif afektif atau afektif kognitif ini dilihat berdasarkan ranah mana dulu sih yang akan ditinjau gitu ya. Kalau kognitif afektif berarti pendekatannya itu mulai dari kognitif dulu baru afektifnya. Tapi kalau afektif kognitif berarti dilihat dari afektifnya dulu baru kognitifnya ya, dilihat dari kesukaannya dulu nih, ke minatnya dulu nih seperti apa, baru kemudian dilihat dari pengetahuannya seperti itu model pendekatan campuran. Perubahan sikap bisa dilihat dari pendekatan-pendekatan ini ya. Makanya kita bisa mengasumsikan bahwa jika pengetahuannya baik gitu ya, pengetahuannya meningkat, pengetahuannya berubah menjadi lebih baik, insya Allah nanti akan diikuti dengan perubahan sikap yang baik juga, biasanya seperti itu. Begitupun dengan afektif ya. Oke, ada beberapa teori perubahan sikap ya. Teori yang pertama adalah teori hierarki belajar. Dalam teori hierarki belajar diasumsikan bahwa perubahan sikap akibat diterpa komunikasi itu memiliki urutan yang relatif tetap. Artinya, perubahan sikap itu pertama-tama pada level perubahan kognitif atau pada tahap pengetahuan gitu ya. Pengetahuan sejauh mana pengetahuannya. Di mana audiens mengutamakan perhatian, kesadaran, perhatian gitu ya, keyakinan, pemahamannya gitu terhadap objek tertentu yang disampaikan oleh komunikator. Itu ya, jadi ke kognitifnya dulu. Jadi ke pengetahuannya dulu, ganti yang urutan yang yang pertama-tama itu ya, pertama-tama muncul gitu ya. Dari level perubahan kognitifnya dulu, perubahan pengetahuannya dulu gitu. Lalu ada teori elaboration likelihood model. Di sini mengemukakan bahwa ada dua alur ke arah perubahan sikap, yaitu ada alur pusat dan alur periferial. Di mana menurut audiens ya, informasi utama itu melalui jalur pusat, sedangkan informasi tambahan dalam rangka keputusan pada jalur periferal. Maksudnya apa? Saya akan berikan contoh seperti ini supaya kalau mungkin kalimatnya rada sulit dipahami, tapi kalau saya berikan contoh mungkin teman-teman akan lebih mudah memahami. Contohnya seperti ini, misal di suatu komunitas, di suatu desa misalnya gitu ya, terkait dengan program posyandu misalnya ya, penimbangan balita yang dilakukan secara rutin tiap bulan. Nah, Bu RT misalnya ya, Ibu RT misalnya akan menghimbau ya, Bu RT menghimbau kepada warganya, kepada ibu-ibu yang memiliki anak balita gitu, untuk setiap bulan dibawa ke posyandu supaya dilakukan penimbangan secara rutin gitu ya. Nah, alur pusat yang dimaksud di sini adalah bahwa Ibu RT ini juga membawa anaknya ke posyandu gitu. Misalnya Bu RT-nya ini punya
anak balita, atau kalau misalnya dia tidak punya anak balita, dia rutin juga datang ke posyandu gitu ya, sehingga audiens melihat oh Bu RT juga melakukan penimbangan bayi anaknya ke posyandu misalnya seperti itu. Nah, sementara pada jalur periferal ini misalnya kita melihat oh ternyata Bu RT itu rutin setiap bulan melakukan penimbangan bayinya gitu, sehingga audiens juga memutuskan untuk mengikuti seperti itu, yaitu elaboration likelihood model. Lalu ada informasi manipulation theory, yaitu suatu pesan akan diterima audiens manakala komunikator dengan metode atau teknik tertentu menambah jumlah informasi, meningkatkan kualitas informasi, dan juga meningkatkan relasi dengan audiens. Ya, di dalam informasi manipulation theory ini komunikator ini dituntut untuk punya skill baik dari segi pengetahuan maupun teknik berkomunikasi yang baik gitu ya. Kemudian membangun hubungan dengan audiens ya. Dengan teori ini akan mudah menyampaikan materi kepada audiens, sehingga audiens atau audiens menjadi lebih mudah gitu. Dengan informasi-informasi yang lebih banyak lagi, dengan kualitas informasinya juga lebih jelas gitu. Misalnya menggunakan media-media tertentu gitu ya, supaya pemahaman atau penerimaan informasi oleh audiens itu bisa diterima dengan baik gitu. Dan juga ada membuat atau menjalin hubungan dengan audiens ya. Jadi tidak hanya melakukan komunikasi satu arah saja, misalnya seperti itu ya, tetapi melakukan komunikasi dua arah, misalnya itu salah satunya adalah berupaya untuk meningkatkan relasi dengan audiens. Lalu ada teori kompetensi komunikasi. Ya, komunikasi akan efektif jika komunikator memiliki kompetensi mengenai objek yang disampaikan, ya, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan motivasi. Kalau misalnya seorang komunikator akan menyampaikan materi tentang misalnya tentang misalnya tentang yang contoh mudahnya lah ya, misalnya contoh mudahnya itu tentang melakukan cuci tangan gitu ya. Nah, maka komunikatornya dituntut untuk memiliki informasi atau pengetahuan yang jelas ya, misalnya bagaimana caranya, kemudian juga manfaatnya apa, kemudian bagaimana cara melakukannya, kemudian manfaatnya kapan saja, misalnya pokoknya hal-hal ya, semua poin terkait dengan materi yang disampaikan. Selain itu juga dia juga mampu mempraktekkan gitu ya, gitu. Dan juga motivasi, bagaimana membangkitkan motivasi dari audiensnya, gitu ya. Misal tadi kita akan memberikan penyuluhan kepada anak SD gitu ya, tentang pentingnya cuci tangan menggunakan sabun. Ya tadi orang yang memberikan penyuluhannya atau si komunikatornya tersebut harus punya pengetahuan yang lengkap terkait dengan materi pentingnya cuci tangan itu gitu ya. Misalnya bahayanya apa kalau nggak cuci tangan, keuntungannya apa, kapan saja waktunya, kemudian perlengkapannya apa saja, kemudian bagaimana cara melakukannya ya. Dan selain memiliki pengetahuan, dia juga mampu mempraktekkan misalnya. Contohnya seperti itu. Dan juga dia mampu melakukan memotivasi audiensnya. Ayo adik-adik kalau misalnya mau sehat harus begini-begini misalnya gitu ya, itu motivasi gitu. Lalu ada lagi teori the herd belief model. Ini digunakan untuk menerangkan tanggapan audiens terhadap program kesehatan. Misalnya apa? Misalnya program tentang tentang TBC misalnya, tentang TB misalnya gitu ya. Misalnya tentang TB ya. Jadi bagaimana audiens ya, komunikator menerangkan program, misalnya program tentang pemberantasan penyakit TBC kepada audiens gitu ya. Kemudian bagaimana caranya gitu yang dijelaskan, kemudian juga ancamannya seperti apa, bahayanya gitu ya. Kemudian apa yang kita lakukan pada saat kita bertemu atau berhubungan atau bertemu dengan orang yang menderita penyakit TB gitu, pada saat bagaimana kalau misalnya menderita
sakit TB itu apa yang harus dilakukan gitu ya. Itu contohnya, itu contoh penyakit TB atau the heart belief model. Banyak lagi program-program kesehatan lain yang bisa diterapkan gitu ya. Contoh apalagi misalnya pencegahan penyakit DBD gitu ya, bagaimana caranya dan yang lainnya. Pokoknya intinya teman-teman, kalau di the heart belief model ini digunakan untuk menerangkan bagaimana suatu program kesehatan akan dilakukan gitu ya, seperti itu. Sehingga informasinya lebih lengkap gitu ya yang diterima oleh audiens. Oke, kemudian ada teori peluru ya. Teori peluru ini menyebutkan bahwa media massa memiliki kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Karena media massa bisa menjangkau banyak komunikan, banyak audiens gitu ya. Sehingga di dalam teori ini bahwa media massa tuh memiliki kekuatan yang luar biasa ya. Punya peluru-peluru yang bisa ditembakkan kepada sasaran dengan pas gitu ya, dengan kepada audiens. Dalam hal ini contohnya adalah kepada audiens gitu ya. Nah, kemudian juga yang terakhir ada social learning ya. Social learning ini menekankan pada 3 hal, yaitu observational learning, yaitu menerangkan perilaku meniru ya, yang lalu self evaluation ini mengevaluasi perilaku, dan juga yang ketiga adalah control and shaping ya. Control and shaping ini merupakan perubahan perilaku karena dikontrol proses dari internal maupun dari lingkungan, seperti itu. Ada lagi nih. Yang selanjutnya adalah social expectation theory, di mana orang berperan sesuai dengan harapan sosial dari masyarakat terhadap tampilan pesan kita sebagai anggota masyarakat ya. Di mana pada konsep social expectation theory ini bahwa individu yang ada dalam sebuah interaksi sosial, dalam jaringan sosial ya, atau di dalam masyarakat yang kompleks, bahwa dia selalu merespon setiap stimulus dari luar. Ada rangsangan-rangsangan dari luar gitu. Dia akan selalu merespon. Berarti dalam hal ini pengaruh faktor sosial dan kultural itu sangat besar terhadap perilaku individu atau perilaku orang-orangnya gitu ya. Nah, dari berdasarkan hal ini ya, maka adanya interaksi antar personal ini lebih dari sekedar interaksi yang terbentuk oleh struktur aja gitu, tetapi banyak faktor-faktor dari luar lingkungan yang juga berpengaruh seperti itu. Lalu media dependensi teori ya. Nah, di dalam media dependensi teori ini disebutkan bahwa audiens tergantung pada informasi dari media ya. Informasi mempertemukan audiens dengan kebutuhan atau cara untuk mencapai tujuan tertentu ya, tujuan tertentu. Dalam hal ini berarti teori individual difference ini berbicara tentang perbedaan individu ya, perbedaan individu antar manusia ya. Jadi bahwa masyarakat itu heterogen ya, beragam ya, banyak perbedaan gitu ya. Nah, perbedaan-perbedaan atau heterogenitasnya itu bisa jadi disebabkan adanya urbanisasi, kemudian modernisasi ya, apalagi kemudian pembagian kerja, mobilitasnya gitu ya, gitu. Jadi dengan adanya informasi dari media yang beragam gitu ya, maka setiap audiens yang memiliki beragam atau kebutuhan yang berbeda-beda itu bisa mendapatkan bisa mendapatkan informasi atau mendapatkan hal-hal tertentu sesuai dengan keinginannya gitu ya, sehingga kebutuhannya itu bisa dapat tercapai gitu, seperti itu. Oke teman-teman, itu materi yang terakhir terkait dengan sikap ya. Jadi saya simpulkan bahwa dalam suatu komunikasi ya, dalam suatu komunikasi kesehatan ada komunikator, ada pesan, dan juga ada komunikan. Bahwa tujuan secara umum ya, bahwa salah satu tujuannya bahwa komunikasi komunikasi kesehatan dilakukan itu untuk memberikan perubahan perilaku, perubahan sikap ya. Jadi perubahan sikap dulu
perubahan sikap dulu dari audiens gitu ke arah yang diinginkan oleh komunikatornya gitu. Kalau kita misalnya tadi kita menyampaikan kepada anak-anak ya, memberikan penyuluhan kepada anak-anak tentang perilaku cuci tangan menggunakan sabun yang benar gitu ya. Nah, kita menginginkan bahwa ada perubahan sikap anak-anak yang tadinya tidak peduli, tidak penting menurut dia cuci tangan pakai sabun itu menjadi berubah gitu, menjadi adanya perubahan pandangan, perubahan sikap bahwa cuci tangan menggunakan sabun itu menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Itu ada perubahan sikap. Nah, perubahan sikap ini kita mengukurnya biasanya menggunakan skala Likert ya. Bisa juga kita menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu seperti pendekatan afektif dan pendekatan kognitif. Jadi dilihat dari pengetahuan dan juga dari afektifnya gitu ya. Kalau di pengetahuan kita bisa asumsikan bahwa setelah diberikan pengetahuan, setelah diberikan informasi, setelah dilakukan penyuluhan, pengetahuan audiens menjadi bertambah gitu. Ya, sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa dengan pengetahuan yang bertambah sikapnya juga nanti akan menjadi lebih baik gitu, akan terjadi perubahan sikap ke arah yang lebih baik gitu. Begitupun dengan afektif gitu ya. Kalau misalnya ada unsur afektif yang dimiliki oleh audiens pada saat proses komunikasi dilakukan gitu ya, komunikan atau audiensnya itu memberikan respon yang baik gitu karena dia ada ketertarikan terhadap materi yang disampaikan gitu ya. Kita nanti bisa asumsikan bahwa juga insya Allah sikapnya juga akan berubah ke arah yang lebih baik, misalnya seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih. Saya cukupkan untuk sesi diskusi, kita lanjutkan di WhatsApp group. Bila topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.